Mana harga minyak nak turun? Yu 355 mana? Yu 355. Malaysia heboh, ringgit kuat tapi harga barang naik bandingkan Indonesia. Aduh, Cakap ini juga. lagi. Berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. A few moments later. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama BTN Media, dan video ini bertajuk tentang Malaysia kaget, terkejut, auto kaget lah teman-teman. Rupiah melemah tapi Indonesia semakin strong. Rupiah melemah, Indonesia strong. Aduh, Indonesia mungkin strong tapi rakyatnya lemes teman-teman ya, menghadapi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan pendapatan daripada rakyat Indonesia teman-teman ya. Oke, jangan terlalu lama-lama, jom kita simak nanti komen teman-teman ya. Seperti videonya, kita play bersama, let's go. Mana harga minyak nak turun? Yu 355 mana? Yu 355. Malaysia heboh, ringgit kuat tapi harga barang naik bandingkan Indonesia. Aduh, Cakap ini juga. lagi. Kita nak sama dengan Indonesia, penduduk Indonesia 300 juta. Masih terkawal minyak mereka. Indonesia. Bang, jangan lihat minyaknya, tapi lihat bagaimana kondisi rakyatnya loh. Rakyatnya. Mungkin Anda lihat, dunia lihat Indonesia sedang stabil minyaknya. Itu dibuat kuat-kuatan teman-teman. Itu permainan sebenarnya. Itu bohongan. Aduh. Tu negara besar tau. Antara Full. Tadi kosong tau. So 300,000 kita tengok berapa. 300,000 rupiah. Tak sampai Iya. pun RM70. Iyalah murah kalau orang Malaysia ke Indonesia, murah pastinya. Karena mata uang Indonesia dan Malaysia beda loh. Lebih kuat ringgit daripada rupiah. Ya, kalau ngisi ke Indonesia pasti minyaknya semakin banyak. Artinya, wah murah di Indonesia. Apalagi sekarang, coba dong sekarang dari orang Malaysia ke Indonesia beli minyak, bahan bakar minyak di Indonesia yang RON 92. Wah, semakin murah. Macam Gila. mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. Rupiah meninggal dunia. Banyak orang menganggap nilai tukar mata uang adalah ukuran utama kekuatan sebuah negara. Karena RM1 bernilai ribuan rupiah, sebagian warga Malaysia merasa ekonomi negaranya jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Namun kenyataannya, nilai mata uang hanyalah angka tukar. Yang menentukan kekuatan ekonomi sesungguhnya adalah ketika negara mampu menjaga stabilitas harga, menarik investasi, dan menghasilkan devisa yang terus mengalir ke dalam negeri. Dan di tengah berbagai tekanan ekonomi global, Indonesia justru sedang menjalankan strategi besar yang berpotensi mengubah peta ekonomi kawasan. Salah satu langkah yang paling banyak dibicarakan adalah kebijakan ekspor satu pintu yang mulai diterapkan pemerintah Indonesia. Selama puluhan tahun, praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa disebut membuat Indonesia kehilangan manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alamnya. Melalui sistem baru ini, pemerintah ingin memastikan transaksi ekspor menjadi lebih transparan dan devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke dalam negeri. Bersamaan dengan itu, aturan penempatan devisa hasil ekspor juga diperketat agar lebih banyak dolar tersimpan di sistem keuangan nasional. Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memperoleh pasokan devisa yang jauh lebih besar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan membantu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka panjang. Yang menarik, semua ini terjadi ketika sebagian pihak masih sibuk mengejek nilai rupiah.
Di sisi lain, Malaysia yang sering dijadikan contoh karena ringgitnya lebih kuat, justru masih menghadapi berbagai tantangan domestik, mulai dari kenaikan biaya hidup, persoalan pasokan beras sampai minta impor ke Indonesia, hingga harga bensin yang terus naik. Fakta ini menunjukkan bahwa kuat atau lemahnya mata uang bukanlah penentu utama kesejahteraan rakyat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan kekayaan nasional benar-benar kembali untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Karena pada akhirnya, negara yang mampu mengendalikan arus devisa, membangun industri bernilai tambah, dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan yang akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibanding negara yang hanya mengandalkan kebanggaan pada nilai tukar mata uangnya. Harga sayur masih stabil, namun ia berisiko meningkat jika harga minyak terutamanya diesel gagal dikawal. Malaysia kini berdepan tekanan baharu terhadap sektor makanan dan pertanian apabila laporan terbaru Fitch Solutions memberi amaran bahawa konflik berpanjangan antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran dijangka terus melonjakkan harga baja global dan menjejaskan kadar penggunaan baja bagi tanaman bijiran di Asia Tenggara. Tapi teman-teman, meskipun diberitakan di media, di berbagai media Indonesia bahwa di Malaysia bahwa bahan-bahan kebutuhan rakyat seperti sayur-sayuran naik di Malaysia, tapi teman-teman ya, saya katakan bahwa kenaikan itu tidak ada apa-apanya daripada kenaikan apa yang terjadi di saat ini di Indonesia bagi rakyat Indonesia. Di Malaysia, rakyatnya tidak pernah kebingungan cari kerjaan, teman-teman ya. Artinya apa? Pekerjaan ada, jadi kebutuhan pokok bisa terpenuhi meskipun harganya mahal. Anggaplah mahal, teman-teman. Anggaplah naik, bukan mahal. Sedangkan di Indonesia, pekerjaan gak ada, memenuhi biaya hidup sehari gak ada, ditambah lagi biaya hidup di Indonesia semakin meningkat. Artinya apa? Rakyat yang benar-benar tidak dapat pekerjaan, atau ada dapat pekerjaan, punya pekerjaan tapi gajinya tidak cukup sebulan, ditambah dengan biaya hidup semakin mahal di Indonesia, maka rakyat ini semakin menjerit dan menderita, teman-teman ya. Saya katakan sekali lagi, rakyat Indonesia itu tidak semakmur rakyat Malaysia. Jadi bersyukur dan beruntung bagi rakyat Malaysia hidup di negara Malaysia. Nasib bagi kami rakyat Indonesia yang hidup di negara yang tidak pernah murah-murah. Artinya apa? Kita bekerja, kerjaan nggak ada, biaya hidup semakin mahal, teman-teman. Ini yang disebut Malaysia kaget, rupiah lemah tapi Indonesia semakin kuat. Enggak, teman-teman ya. Rupiah lemah, rakyat semakin menjerit, teman-teman. Oke. Akan saya tunjukkan beberapa video di TikTok ini menjelaskan tentang bagaimana dampak rupiah melemah terhadap dolar, bagaimana dampaknya bagi rakyat Indonesia. Berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Pada sore hari ini, mohon maaf karena ini loh, mahasiswa ultimatum 18 hari kepada pemerintah, ancam segel Kementerian Keuangan. Iya, karena gak becus, teman-teman ya. Masa bukannya bertahan di angka 17.000, sekarang malah semakin melemah dari 17.000 ke 18.000, teman-teman. $1. kami hanya membawa masa hanya sedikit karena ini diinisiasi oleh rasa keresahan kami soal bagaimana ekonomi kita saat ini sedang berjalan. Di sini kami dibersamai oleh Aliansi BEM SI, kami mewakili Aliansi BEM seluruh Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah tanpa dibersamai oleh kampus-kampus gajah di Semarang. Cuma kami yakin dengan kehadiran kami pada hari ini tidak mengurangi sedikit pun bagaimana tekanan yang kami berikan kepada bangsa. Uang loh, ini uang mainan apa uang beneran, teman-teman? Mereka merasa bahwa ini uang sudah gak ada harga dirinya loh terhadap dunia. Negara ini sudah diremehkan loh oleh orang dalam, diremehkan oleh warga tempatan saja, apalagi dengan warga-warga asing, teman-teman. Karena dampaknya memang benar-benar akan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat Indonesia. Lanjut saja wis, jangan ditonton ini karena pembakaran uang takut ditiru.
rupiah terus melemah ya, meskipun Bank Indonesia berupaya untuk menggelontorkan sejumlah uang ya untuk menguatkan rupiah, tetapi tidak berdampak apa-apa. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan tidak sekedar melemahnya rupiah, tetapi harga-harga juga semakin naik, dan yang menarik adalah kebijakan pemerintah terkait dengan penundaan penerbitan RKB di sektor pertambangan yang mengakibatkan PHK di sejumlah perusahaan yang terjadi di Maluku, di Sulawesi, dan di perusahaan-perusahaan tambang besar lainnya ya, yang hari ini kemudian kita mengalami sebuah masalah baru, yaitu hak-hak PHK atau hak-hak perumahan karyawan yang belum dibayar dan seterusnya oleh perusahaan, dan ini menjadi pelik ya persoalan kita. Nah, saya kira memang problem seriusnya bukan soal regulasi sekali lagi ya, karena upaya pemerintah belakangan ini kita lihat untuk memperbaiki tatanan ekonomi kita justru sebaliknya ya, respon dan reaksi pasar sebaliknya. Misalnya upaya membuat satu pintu ekspor CPO dan batu bara bukan direspon pasar positif, tapi justru sebaliknya negatif ya, karena inilah monopoli ya. Dan ini pertanyaan seriusnya adalah bagaimana cara supaya kita bisa keluar dari krisis, karena sejumlah ekonom mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang demikian rumit ini agak sulit dibalikan dalam waktu cepat. Nah, kalau memang ini keadaannya, maka pertanyaan sederhananya, bagaimana cara supaya membalikkan keadaan secara cepat? Nah, ada solusinya, ada jawabannya. Banyak pihak ya menyarankan agar Presiden Prabowo mengundurkan diri secara baik, sehingga tidak ada pertikaian, ya, tidak ada keributan, tidak ada pro kontra. Mungkin kita memerlukan sikap kenegarawan seorang Presiden Prabowo ya, dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya ya, agar pemerintahan ini mungkin bisa dipimpin oleh orang yang lebih dipercaya oleh pasar dalam tanda petik ya, karena investasi yang besar-besaran ditarik keluar, bawa dari Indonesia dibawa keluar oleh investasi asing, itu sebetulnya problemnya adalah trust ya. Jadi kalau kemudian pemerintah kita sudah distrust, maka tentu iklim investasi kita akan sulit membaik, karena problem utamanya adalah pembuat regulasi ya. Dan saya kira seluruh investasi di negara manapun yang mereka ingin dapatkan kepastian hukum dan regulasi pemerintah dianggap tidak menindas dan kemudian juga tidak sewenang-wenang ya. Dan itulah yang menyebabkan kita harus bicara bahwa mungkin kita memerlukan kearifan presiden untuk mundur dari jabatan, dan itu menjadi salah satu cara terbaik untuk memperbaiki keadaan bangsa kita. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. A few moments later. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya. Semuanya ini masih impor, belum lagi minyak, Mbak, yang merupakan satu barang yang tidak bisa tidak. Kemarin kita lihat blackout di Sumatera, PLN, Mbak ya. Ini di kita tidak melihat itu sebagai technical problem. This must be a financial problem. Karena setahu saya PLN dengan dolar di 16.500 itu udah kain-kain, Mbak. Apalagi kan dia bayar IPP dengan dolar. Ya kan ya? Apalagi dolar gacir ke 18.000. Yang saya ngeri lagi, Pertamina. Itu kan yang namanya kompensasi dan subsidi baru dibayar akhir tahun kan? Di tengah jalan ini dari mana nih seandainya harga minyak naik terus? Logis dong kalau saya bertanya begitu, ya kan ya? Sangat mengerikan. Oleh karena itu, walaupun orang-orang teriak bahwa rupiah undervalued, dollar overvalued, kalau market keep buying the dollar, then there must be something wrong with the expectation. Ya kan ya? Karena ekspektasinya di ekonomi is quite grim, the outlook. The outlook is quite spooky, quite gloomy. Ya nggak ada salahnya orang keep buying dollar. Makan bergizi gratis, anggarannya 335 triliun. Korupsi, bagaimana rakyat Indonesia bisa percaya terhadap kinerja pemerintah? Kalau bicara pelemahan kurs dolar ini indikasi dan sinyal kuat bahwa ada yang sangat tidak beres dalam ekonomi kita hari ini. Dan kita tahu pelemahan dolar itu dampaknya kemana-mana. Ya. Sampai ke orang desa, sampai ke ibu rumah tangga di kampung terpencil. Kenapa? Inflasi, harga-harga barang naik. Karena apa? Karena melonjaknya impor barang konsumsi, barang modal, dan terutama bahan-bahan baku.
berdampak secara luas kepada apa? Kepada ya mungkin bisa ancaman terhadap PHK. Pengangguran semakin meluas, kemiskinan semakin meluas. Ini tidak bisa dianggap enteng. Produksi kena, distribusi kena, konsumsi kena, transportasi kena, semuanya kena. Lalu kita berdiskusi, mendiagnosa persoalan, mengidentifikasi apa akar persoalannya. Kalau saya melihat, ini problem utama ini adalah problem erosi krisis, erosi atas kepercayaan. Distrust, kepercayaan yang mengalami penggerusan ya terhadap kinerja pemerintah, performance pemerintah, dan kita bisa lihat dari angka-angka. Berarti dari internal, Bang? Internal lebih dominan menurut saya, bukan berarti faktor eksternal tidak berkontribusi terhadap hal ini. Dan ada satu program mercusuar prioritas nomor 1 di Republik ini. Namanya makan bergizi gratis. Anggarannya 335 triliun. Apa hari ini? Korupsi. Bagaimana bisa pasar global, investor asing, investor dalam negeri, rakyat Indonesia bisa percaya akan kinerja ini? Jadi kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, problem besar bangsa ini adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jelas teman-teman ya. Yang dalam video ini mengatakan rupiah lemah tapi Indonesia semakin kuat, Malaysia kaget. Itu terbalik teman-teman ya. Rupiah lemah, Indonesia semakin kacau, semakin ambruk teman-teman ya. Jadi sebagai rakyat Malaysia bersyukur hidup di negara Malaysia. Meskipun harga bahan bakar minyak tetap melambung naik, tapi tidak separah apa yang dirasakan oleh Indonesia terhadap negaranya sendiri. Itu bersyukur teman-teman, dapat pekerjaan. PHK loh di Indonesia semakin massal, semakin banyak loh. Pengangguran semakin banyak. Biaya hidup semakin mahal di Indonesia ini. Kacau hidup di Indonesia ini. Lanjutlah. Bagi musim 2026-2027, menurut analisis tersebut, harga baju yang kekal tinggi ditambah ketidaktentuan rantai. Kita nak sama dengan Indonesia, penduduk Indonesia 300 juta. Masih terkawal minyak mereka. Indonesia tu negara besar tau. Antara yang di Asia ni paling banyak. Paling banyak penduduk adalah Indonesia. Paling banyak gunakan kenderaan di Indonesia juga. 300 juta penduduk Indonesia. Malaysia 30 juta aja. 34 juta lah. Nah, lepas tu Anwar Ibrahim, lepas tu kerajaan menakutkan rakyat Malaysia seolah-olah minyak tak cukup. Indonesia boleh cukup minyak yang penduduk dia besar. Kita tak boleh samakan dengan Singapura. Harga minyak di Singapura 10. Harga minyak Singapura walaupun dia $10 ya. Tetapi kesesuaian mereka, minyak mereka adalah minyak yang mahal tu. Harga di Singapura minyak RON 95 ni tak ada. Singapura Ingat, Indonesia RON 92 loh, minyaknya buruk. Kalau RON 95 itu harganya naik, teman-teman. Dan hanya RON 92 yang stabil di Indonesia. Pertalite, teman-teman ya. Yang kualitas minyaknya tuh buruk banget, teman-teman ya. Oke. Itulah video reaction hari ini, teman-teman ya. Sudah dilihat bagaimana nasib rakyat Indonesia ketika rupiah sedang melemah. Parah, teman-teman ya. Lebih parah apa yang kita pikirkan selama ini. 18.000 loh. 15.000 aja per $1 rakyat dihadapi dengan krisis yang luar biasa, apalagi sampai 18.000. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.